Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, revitalisasi kawasan destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur terus dikebut oleh pemerintah. Wajah baru dengan tampilan kemegahan bangunan peninggalan sejarah dunia itu nampak semakin menarik, apalagi ditambah dengan berbagai fasilitas yang ramah pengunjung. Destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur didukung oleh berbagai pembangunan. Di antaranya adalah perubahan kongkros atau area terbuka dan pembangunan gerbang kawasan agar pengunjung lebih nyaman. Selain itu ada juga berbagai fasilitas ramah lingkungan di sepanjang jalur kawasan Candi Borobudur, seperti penyediaan air bersih dan siap minum, tempat pemilahan sampah di kanan kiri jalur pengunjung, dan jalur yang ramah disabilitas. Meski para pengunjung belum bisa menaiki struktur bangunan candi karena masih menunggu kebijakan pemerintah, para pengunjung merasa tetap puas dengan panorama berlatar belakang bangunan Candi Borobudur. Pengunjung di sini juga bisa membeli souvenir khas di kawasan wisata Candi Borobudur. Kalau mau mencoba pengalaman baru keliling kawasan Candi Borobudur, di sini pengunjung bisa menaiki sejumlah moda transportasi yang tersedia, seperti sepeda, kereta mini, dan andong. Pengunjung juga bisa mengelilingi desa-desa wisata sekitar. Ya, jadi untuk wisatawan yang berkunjung ke kawasan Candi Borobudur saat ini, mereka dengan kendaraan listrik bisa menikmati area yang di dalam, sekaligus juga beberapa fasilitas di dalam ini juga kita benahi, seperti adanya museum kapal Samudra Raksa, lalu adanya museum Borobudur. Ini semua bisa dinikmati oleh wisatawan pada saat berkunjung ke Borobudur. Berbagai destinasi wisata pendukung Candi Borobudur pun tidak kalah menarik. Di antaranya pengunjung bisa berkeliling mengendarai mobil Volkswagen. Beberapa tempat yang bisa dikunjungi adalah Taman Budidaya Kupu-Kupu, Produksi Gula Jawa, Budidaya Madu, Pengolahan Jamur, dan juga Svarga Bumi Top Selfie. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia, Metro TV. Lalu seperti apa wajah baru kawasan Borobudur usai ditata ulang menjadi kawasan destinasi wisata ramah lingkungan dan berkelanjutan? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Direktur Taman Wisata Candi Borobudur, Bapak Edi Setiono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Dan Direktur Pengembangan dan juga Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud Ristek, Bapak Restu Gunawan. Pak Restu Gunawan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Edi dan Pak Restu, kita bicara wajah baru Borobudur. Mungkin Pak Edi bisa menceritakan apa saja yang berubah dari Borobudur yang lama dengan yang baru ketika sudah dilakukan penataan ulang atau revitalisasi, Pak Edi. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya kira setelah pandemi yang cukup lama, Borobudur sekarang hadir dengan wajah baru, siap menerima kunjungan wisatawan. Tidak hanya dari area terdekat candi saja. Jadi experience ini sudah bisa dinikmati sejak masuk ke kawasan. Jadi pemerintah sudah melakukan revitalisasi, pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, koridor, sampai ke dalam area candi. Jadi di candi sendiri seperti terlihat di layar, konkours ini sudah diperlebar ya. Sudah diperlebar sehingga wisatawan bisa melihat secara langsung, tidak perlu dari dekat, kemegahan Candi Borobudur itu sendiri. Beberapa fasilitas juga kita sediakan, termasuk semakin banyak open space di dalam, ya. Wisatawan tidak harus langsung menuju ke bangunan candi, tetapi dia bisa melihat, menikmati keindahan taman, ya, kehijauan, kebersihan, dan mereka juga bisa bereksperimen dengan beberapa fasilitas yang ada seperti beberapa museum yang ada di dalam kawasan candi. Jadi hal ini sengaja dilakukan sekali lagi karena memang ke depan pemerintah ingin atau kita semua ingin agar cara menikmati bangunan kemegahan Borobudur ini tidak harus dengan menyentuh candinya itu sendiri. Jadi sudah bisa mulai experience itu dilakukan mulai dari kawasan. Kurang lebih seperti itu. Pak, supaya mendapatkan bayangan bagi para pemirsa dan juga mungkin para wisatawan yang hendak mengunjungi Candi Borobudur, seperti apa nanti fasilitas yang bisa dinikmati
Dan seperti apa alur dari wisata yang bisa mereka jalani sambil juga menikmati suasana Borobudur yang baru ini, Pak Edi? Jadi ada dua ya yang bisa dilakukan oleh para wisatawan. Yang pertama, para wisatawan yang langsung hadir dulu ke area Candi Borobudur. Jadi mereka sekarang bisa menikmati layanan mulai dari tiket online ya, karena memang ini kita menyesuaikan dengan new normal pasca pandemi. Kemudian wisatawan bisa langsung masuk ke area koncourse tadi dan dia bisa menikmati kemegahan Candi Borobudur. Setelah menikmati kemegahan ini, mereka bisa ke area itu untuk menikmati beberapa fasilitas ya. Seperti tadi kami sebutkan, di sana ada museum Mawi Bangga yang berisi tentang koleksi-koleksi arkeologikal yang bisa dipelajari oleh para pengunjung. Juga ada Museum Samudra Raksa yang kita buat sudah dengan konsep digital sehingga wisatawan bisa berinteraksi di situ. Kemudian setelah itu baru wisatawan bisa menikmati area atau daya tarik yang ada di sekitar Candi Borobudur itu sendiri. Tentunya kalau mereka ingin mendapatkan cindera mata, mereka juga bisa dapat di situ. Dan selanjutnya mereka bisa menggunakan fasilitas transportasi yang ada untuk berkunjung ke atraksi-atraksi yang ada, yang memang didorong untuk bisa tumbuh di kawasan ya, seperti tadi disampaikan. Ada Taman Kupu-Kupu, ada Edupark Borobudur, ada pengrajin gerabah dan lain-lain yang itu bisa mereka menikmati sambil bereksperience dengan local transport. Ya ada bisa menggunakan sepeda, menggunakan andong, bisa menggunakan VW ya. Ini menjadi bagian dari kita untuk agar wisatawan itu bisa lebih lama di kawasan Candi Borobudur. Iya, jadi para wisatawan bisa memaksimalkan kunjungan mereka saat berada di kawasan Borobudur ya, Pak Edi. Baik, Pak Restu, apakah penataan ulang Borobudur yang juga tadi sudah kita dengarkan bersama dari Pak Edi ini sudah sesuai dengan aturan konservasi cagar budaya, Pak Restu? Ya, silakan. baik, makasih Mbak Aviani. Jadi kaitannya dengan pengembangan dan pemanfaatan Borobudur tentu kita dukung, kira-kira gitu. Tetapi basis pengembangan dan pemanfaatan itu tentu kan pelindungan situsnya sendiri itu. Jadi setiap pembangunan tentu harapannya memperhatikan aspek pelindungannya, bagaimana mempertahankan outstanding universal value-nya dari Candi Borobudur itu. Jadi karena Borobudur kan mempunyai nilai OUV yang sangat penting yang harus dipertahankan. Nah, menyikapi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan wajah baru Borobudur itu tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, kalau itu basisnya memperluas alam terbuka dengan pembangunan yang agak memberi ruang kepada alam terbuka lebih banyak, tidak banyak bangunannya, mudah-mudahan ketika UNESCO memberikan penilaian itu bisa memberikan nilai positif. Karena gini, supaya ini agak clear juga, di dalam setiap kita membangun itu, kalau kawasan warisan budaya dunia ada namanya HIA, Heritage Impact Assessment, yang diajukan oleh pemerintah melalui Kemdikbud ke UNESCO. Nanti setelah itu mereka memberikan monitoring, monitoring terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sesuai atau tidak, tetapi mereka memberikan catatan-catatan, Mbak. Jadi catatannya, ini tidak misalnya sesuai atau tidak dan harus dilakukan apa. Misalnya tahun 2003 juga pernah dilakukan reactive monitoring ketika ada isu pembangunan Jagat Jawa, kemudian 2006 juga. Nah, ini nanti HIA-nya kan sudah dikirim ke UNESCO. Mudah-mudahan nanti akan segera dilakukan oleh UNESCO assessment dan mendapat penilaian yang cukup bagus, karena kalau mengikuti yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi kan kita ingin meminimalisir orang yang naik ke struktur candi. Itu intinya kan gitu. Kemudian memperluas kawasan hijau yang lebih banyak, tidak malah mempersempit. Jadi kira-kira dengan asumsi itu, meskipun karena kita diskusinya terbatas, saya kira dua prinsip itu minimal sudah dipegang dan mudah-mudahan orang
mungkin sedikit yang naik ke strukturnya, tapi diberi kesempatan untuk menikmatin kawasan sekitar Borobudur secara lebih luas dan lebih eksploratif kira-kira gitu. Misalnya dengan tadi Pak Dirut menyampaikan museumnya dibenerin, kemudian dengan augmented reality misalnya, atau dengan wajah baru yang lebih kekinian, melihat relief-relief candi dengan cara yang lebih kekinian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu akan mendapat penilaian yang positif dari kita semua, kira-kira gitu. Itu Mbak Aviani. Iya, Pak Edi tadi menyambung statement dari Pak Restu, tapi ini kan tujuannya juga karena ada pilihan-pilihan atraksi wisata di kawasan Borobudur dan mencoba untuk meminimalisir kunjungan ke struktur. Tapi apakah itu masih bisa dilakukan dan siapa saja yang bisa melihat atau menikmati Candi Borobudur langsung di struktur, Pak Edi? Ya baik, kami sedang menyusun ya satu SOP yang ini juga kita komunikasikan dengan teman-teman dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya agar ke depan kita punya pegangan yang sama, patokan yang sama. Di dalam usulan tersebut memang kami menyampaikan bahwa dengan semangat konservasi, maka wisatawan ini sedapat mungkin kita upayakan untuk bisa menikmati kemegahan Borobudur tanpa harus naik ke struktur bangunan candi. Jadi dengan memberikan fasilitas sampai dengan pelataran bangunan candi, itu wisatawan sudah mendapatkan wow-nya Borobudur. Ya, karena memang di pelataran itu kita juga sudah bisa melihat langsung ya secara utuh. Salah satunya adalah kenapa konkurs ini juga kita perlebar, supaya view kepada Borobudur bisa lebih menarik ya, lebih terbuka, sehingga wisatawan itu sudah mendapatkan impresi dan kemegahan Candi Borobudur. Tetapi kita juga paham bahwa ada pihak-pihak yang memang harus difasilitasi untuk kepentingan tertentu yang diberikan izin untuk bisa naik ke struktur. Kami mengusulkan ada 3 komponen. Yang pertama adalah tamu kenegaraan, ya saya kira ini untuk kepentingan diplomasi. Kemudian yang kedua adalah tokoh agama yang memimpin upacara keagamaan. Jadi memang sangat selektif sekali yang diberikan izin untuk naik ke bangunan candi. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang memang punya tujuan khusus yang oleh pengelola itu dipandang layak untuk diberikan izin. Misalnya untuk riset, ya, untuk kepentingan edukasi secara umum. Nah, inilah kelompok-kelompok yang kita usulkan untuk bisa mendapatkan ruang untuk bisa naik ke struktur bangunan candi. Sementara kepada wisatawan yang lain, kami memang arahkan agar cukup sampai di pelataran candi, karena memang fasilitas yang kita siapkan sekarang itu sudah jauh lebih menarik, ya, terutama ruang terbuka yang banyak bisa dipakai untuk wisatawan bercengkrama ya sambil menikmati keindahan Borobudur dari jarak jauh, ya, tidak harus berada di struktur bangunan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Edi. Pak Restu, bahwa kemudian wajah baru Borobudur sudah siap untuk dinikmati, lalu kemudian masuk dalam daftar super prioritas destinasi wisata nasional. Apa harapan lebih jauh dari pemerintah dari kegiatan penataan ulang kawasan Borobudur ini, termasuk juga meningkatkan kearifan lokal dan potensi pariwisata di sekitarnya, Pak Restu? Iya, tentu kalau kami dari segi pelindungan, semakin sedikit orang yang naik ke struktur, tentu bagus. Karena kita tahu batu-batu yang ada di candi itu kan semakin lama semakin aus. Bayangkan wisatawan itu kan hampir 4 juta ya Pak Dirut, kalau tidak salah setahun ya. Kalau tidak salah, jadi kalau itu naik semua kan itu batu-batunya jadi aus dan lain sebagainya. Maka kami sudah melakukan juga workshop pembuatan sendal khusus, Upanat Borobudur. Jadi nanti pada waktunya ditata kembali, kalau naik dari yang sedikit tadi yang diizinkan naik tadi, mulai dari tokoh agama untuk riset, tamu kenegaraan, nanti kalau naik pakai sendal khusus, misalnya kayak gitu, yang diproduksi oleh penduduk di sekitar
Candi Borobudur ada 20 desa di situ, Mbak Aviani. Jadi desa-desa yang di sekitar Borobudur itulah yang sedang kita dampingin untuk mengembangkan potensi kebudayaan yang ada. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa masyarakat, para wisatawan setelah ke Borobudur harapannya bisa agak lebih lama kemudian mengitari desa-desa di Borobudur dengan potensi kebudayaan yang ada, mulai dari kulinernya, kerajinannya, dan lain sebagainya. Jadi 10 objek pemajuan kebudayaan sedang kita kembangkan, kira-kira di situ. Gitu. Baik, Pak Restu dan Pak Edi, kita lanjutkan pembahasan ini usai jeda. Saya yakin juga banyak wisatawan dan juga pemirsa kami yang penasaran. Kira-kira berapa harga tiket Borobudur untuk wisatawan domestik dan juga turis mancanegara? Kita lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Edi, seperti sebelum jeda iklan tadi, saya bertanya mewakili banyak juga wisatawan yang hendak menikmati kawasan Borobudur yang memiliki wajah baru. Berapa sih harga tiket Borobudur untuk wisatawan domestik dan juga turis mancanegara? Dan jika bisa dipesan secara online, kemana kami harus memesannya? Baik, jadi tiket untuk masuk ke kawasan masih sama seperti sebelum pandemi ya. Jadi tiket untuk wisatawan domestik, untuk wisatawan umum itu 50.000, kemudian untuk pelajar itu 25.000. Kemudian untuk wisatawan mancanegara untuk dewasa itu $25, untuk anaknya itu $15. Nah, atas tiket ini wisatawan bisa menikmati fasilitas yang ada di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur sampai dengan pelataran, ya, sampai pelataran bangunan candi. Dan saya kira dengan penataan landscape yang sekarang sudah dilakukan itu jauh lebih nyaman, ya, karena memang banyak pohon-pohon hijau ya yang mereka bisa menikmati. Jadi untuk informasi, kawasan Taman Wisata Candi Borobudur ini luasnya kurang lebih sekitar 75 hektar. Jadi kalau kita jalan menikmati taman ini sudah cukup nyaman ya, karena sekarang mencari taman yang cukup luas kan sudah sangat sulit ya. Dan itu suatu hal yang ingin kita tawarkan kepada para wisatawan sehingga mereka tidak perlu langsung ya untuk naik ke pelataran candi, tapi bisa menikmati area bangunan candi. Tadi ada museum, ya, ada beberapa museum di dalam, termasuk fasilitas audiovisual. Ini bisa dinikmati oleh wisatawan. Dan nanti wisatawan itu bisa sampai ke pelataran bangunan candi. Disitulah klimaksnya, ya. Jadi wisatawan bisa melihat secara utuh bangunan candi, karena memang ada spot-spot yang sudah dipersiapkan supaya wisatawan mendapatkan foto terbagus dengan background bangunan Candi Borobudur secara utuh. Pak Edi, kalau tadi Anda katakan juga ada beberapa atraksi wisata yang lain di kawasan Borobudur ini. Yang mana yang sudah termasuk fasilitasnya dalam harga tiket yang dibayarkan dan mana yang harus dibayar sebagai bayaran tambahan atau konsumsi pribadi di luar harga tiket bagi para wisatawan, Pak Edi? Ini biar jelas supaya tidak rancu di antara harga tiket dan kemudian tambahan biaya untuk konsumsi pribadi para wisatawan, Pak Edi. Ya, baik. Wisatawan bisa menikmati museum, ya, museum yang ada di kawasan. Ini museumnya sekarang sudah ditata ulang juga, sudah sangat menarik. Artinya wisatawan betul-betul bisa, seandainya ingin mengetahui lebih dalam ya terkait dengan sejarah, terkait dengan beberapa bentuk dari Candi Borobudur, itu bisa dinikmati di kawasan candi. Kemudian wisatawan juga bisa menikmati audiovisual di dalam. Nah, untuk beberapa hal memang masih dikenakan biaya tambahan, itu seperti menggunakan transportasi di dalam kawasan. Ya, jadi memang kendaraan ini kita sediakan ya untuk wisatawan yang misalnya
tidak cukup stamina untuk berjalan jauh, ya, karena kawasan yang sangat luas tadi, dia bisa menggunakan kendaraan dalam kawasan. Dan kendaraan dalam kawasan ini pula untuk mendukung sustainability dari konsep eco green di kawasan Candi Borobudur ini, semua sudah menggunakan kendaraan electric vehicle. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kami. Baik, Pak Edi, Pak Rusdan juga para pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan soal apa yang bisa Anda nikmati sebagai wisatawan di kawasan Borobudur. Tapi seperti apa curahan hati dan juga harapan para pedagang di kawasan Taman Candi Borobudur yang sempat terpukul selama masa pandemi COVID-19. Dan ternyata mereka mengapresiasi penataan ulang kawasan Taman Candi Borobudur yang dilakukan pemerintah, berharap hal tersebut bisa mengembalikan geliat ekonomi yang sempat terpuruk. Kita simak bersama-sama suara para pedagang. Ya, itu sudah bagus, ya secara umum sudah bagus. Ya, yang pasti karena kami pedagang itu untuk lebih kesejahteraan, lebih ada peningkatan kesejahteraan untuk pedagang dalam artian tempat jualan kami nyaman itu bisa ditempati dengan nyaman dan alokasi pengunjung juga semua bisa kita maksudnya bisa melewati. Gitu. Yang diinginkan pengkios kan dulu katanya mau pindah. Kalau pindah itu mau pindah kemana, kapan pindahnya dan tempatnya di mana. Kalau mau dipindah ya monggo, kalau enggak ya kita terima. Kalau seandainya dipindah, apakah nanti tempat yang lebih bagus, nyaman, apa gimana? Ya semoga aja nanti dipindah sana tempatnya lebih bagus dari yang sekarang. Baik, Pak Restu, saya akan ke Anda. Kalau kemudian tadi curhatan dari para pedagang kebanyakan bagaimana supaya revitalisasi ini bisa meningkatkan geliat ekonomi yang juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha mereka. Sebenarnya bagaimana menyeimbangkan antara unsur pelestarian alam dan juga kemanfaatan ekonomi supaya bisa berjalan beriringan? Iya, jadi begini Mbak, artinya bahwa kita harus menjaga daya tahan dari Candi Borobudur supaya lebih lestari sampai lebih panjang, kira-kira kan begitu. Maka satu di antaranya solusi yang ditawarkan adalah membatasi atau mengatur sirkulasi pengunjung ke struktur candi. Nah, caranya bagaimana supaya tetap orang banyak ke Borobudur tadi seperti disampaikan oleh Pak Edi. Tetapi di luar itu saya kira pengembangan kawasan di sekitar Borobudur seperti di video di awal tadi yang ditayangkan oleh Metro, misalnya bagaimana mengembangkan desa-desa dan potensi kebudayaan yang ada di sekitar Borobudur. Kita tahu sekitar Borobudur itu mempunyai nilai sejarah yang cukup penting. Misalnya kami dengan Kemenparekraf juga sudah menyusun travel pattern misalnya. Jadi bagaimana orang setelah dari Borobudur kemudian mengunjungi desa-desa yang ada di sekitar Borobudur. Kita petakan tuh apa saja tuh Mbak, misalnya dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di 20 desa itu apa. Kemudian di situ kami membentuk namanya dalam program ini daya desa. Artinya masyarakat local champion yang ada di desa-desa itu diminta untuk menemukan kenali. Bedanya kalau selama ini kita anggap sebagai proyek, kami tidak. Jadi masyarakat yang menemukan kenali apa saja, misalnya sejarah desanya, potensi kulinernya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka yang melakukan. Jadi ownership ini menjadi penting. Maka kalau misalnya nanti pedagang itu misalnya banyak di sekitar candi, mungkin dengan berkembangnya desa-desa di sekitarnya kan otomatis dia akan pindah juga. Karena pengunjung wisatawan juga akan datang ke desa-desa yang cukup banyak dan cukup bagus sekali desa-desa di sana itu. Jadi ini sebuah pembangunan ekosistem pemajuan kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan secara kolaboratif, kira-kira begitu Mbak. Jadi tidak parsial tetapi membangun masyarakat, membangun rasa memiliki dan juga melibatkan berbagai aspek dan juga membangun ekosistem pemajuan kebudayaan secara lebih tersistematis dan terstruktur dan kolaboratif. Saya kira itu Mbak Abi. Baik, Pak Restu, terima kasih. Pak Edi, terakhir harapan dari Anda ke depan juga menjawab harapan dari banyak pihak termasuk para pedagang. Pak Edi, mohon maaf, sepertinya audionya masih mute. Ya, silakan Bapak. Ya.
Ya, terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi ketika pemerintah memutuskan untuk menjadikan Borobudur daerah super prioritas, pariwisata super prioritas, tentunya yang diharapkan adalah pertumbuhan kawasan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya ansih di dalam area Candi Borobudur, tapi bagaimana Borobudur itu bisa menjadi trigger untuk tumbuhnya potensi-potensi ekonomi pariwisata lokal di kawasan yang lebih luas, yang kami sebut sebagai kawasan Joglo Semar, ya, Jogja, Solo, Semarang. Nah, inilah yang didorong dan kita berharap partisipasi semua pihak dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat masyarakat sudah mulai ikut berperan aktif, ya. Mereka tidak hanya menjadi bagian pelengkap saja, tapi pembangunan Borobudur super prioritas ini sudah membuka lapangan pekerjaan dan yang paling penting adalah sudah membuka kesempatan berusaha. Nah, kesempatan berusaha inilah yang kami dorong, ya, terus-menerus agar kemanfaatan dari Borobudur sebagai destinasi super prioritas itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga para pedagang yang tadi disampaikan. Kita berencana untuk membuat tempat yang lebih baik, ya, yang lebih layak, yang itu juga menjadi bagian dari daya tarik. Jadi kalau sekarang area pedagang ini menjadi komponen pelengkap bagi Candi Borobudur, tapi ke depan kita ingin area pedagang itu juga menjadi bagian dari daya tarik, ya, yang wisatawan nanti akan senang berkunjung, ya, dengan keinginan sendiri. Seperti kalau kita lihat di Angkor Wat itu ada night market, ya. Nah, itu night market itu menjadi bagian dari destinasi di samping angkornya itu sendiri. Nah, ini yang ingin kita dorong ke depan, moga-moga bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik buat para pedagang. Amin, semoga berjalan dengan lancar, semua perencanaan itu bisa menjawab harapan yang begitu besar. Terima kasih Pak Rustu Gunawan, Pak Edi Setiono atas waktu dan juga kesempatan berdiskusi di Top News pada malam hari ini.